Bab 281 Raja Kera Berkepala Dua. Gelombang suara sangat menakutkan sehingga kecepatan melarikan diri semua orang langsung melambat. Kekuatan spiritual yang begitu kuat. Gelombang suara dari aumannya saja sudah begitu menakutkan. Keberadaan macam apa ini? Segera, mereka mengerti, karena langit tiba-tiba tertutup bayangan. Tanpa sadar melihat ke atas, mereka melihat sepasang sayap besar terbentang, dan sosok besar. Itu adalah monster besar seperti kera. Itu juga memiliki dua kepala. Namun, tidak seperti kera berkepala dua sebelumnya, ada sepasang sayap besar di punggungnya. Kera berkepala dua sebelumnya hanya setinggi sekitar 2 meter, tetapi yang di depan mereka tingginya lebih dari 4 meter, memiliki sayap terbentang di belakang punggungnya, berkilau dengan ungu dan biru jernih, dan sepertinya bisa langsung menyerap energi matahari biru dan matahari ungu. Kedua kepala dan 4 matanya juga bersinar dengan cahaya biru dan ungu. Taring mengerikan menonjol dari bibirnya. Di dadanya, terlihat inti kristal berbentuk berlian seukuran kepala manusia. Inti kristal setengah biru dan setengah ungu, seluruh tubuhnya jernih dan memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Tidak perlu bertanya, semua orang mengerti. Itu adalah keberadaan yang sangat kuat bahkan di antara kera berkepala dua, dan kekuatannya pasti di atas monster boss. Mereka masih berada di tepi. Bagaimana mereka memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan begitu cepat? Lan Xuanyu adalah satu-satunya yang sudah memikirkan alasannya, sayangnya itu mungkin merasakan kematian kera berkepala dua yang telah mereka bunuh sebelumnya. Demikianlah keberadaan yang menakutkan ini mendatangi mereka. Saat itu juga, hati Lan Xuanyu juga penuh penyesalan. Fakta membuktikan bahwa dia masih terlalu muda. Karena kelemahan monster yang mereka hadapi sebelumnya, dia telah melupakan kebiasaan monster. Selama monster mati, pemimpin mereka pasti akan datang. Seperti yang terjadi di kawasan perbukitan sebelumnya, dan masih sama di kawasan hutan ini. Namun, penyesalan sekarang tidak ada artinya, musuh telah tiba, dan itu adalah keberadaan yang menakutkan yang juga bisa terbang. Melarikan diri akan sangat sulit. Mengumpulkan, teriak Lan Xuanyu, dan memimpin Qian Lei dan Liu Feng dengan cepat menuju Bing Tianliang dan arah mereka. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan, tapi sekarang, penyebaran hanya akan menyebabkan kematian yang cepat. Hui, serang dan jepit dia. Lan Xuanyu berseru, Lan Mengqin, ikut campur, turunkan. Raja Kera berkepala dua peringkat bos ini, tidak diragukan lagi bagus dalam serangan jarak jauh. Serangan kejutan spiritual yang mengerikan sebelumnya adalah buktinya. Situasi terburuk pasti akan terungkap jika tetap di udara. Sayap Raja Kera berkepala dua tiba-tiba mengepak, dan dari atas sayapnya yang besar, cahaya biru dan cahaya ungu jatuh dari langit, dan langsung menuju Lan Mengqin yang terbang di udara. Itu bukan dua sinar seketika, tapi dua berkas cahaya besar yang jatuh dari langit. Kepingan salju di bawah kaki Lan Mengqin langsung menyatu, dan tubuhnya yang halus mulai jatuh bebas, turun dari langit bersama Dong Qianqiu. Dua sinar cahaya menyapu kepalanya, membuat wajahnya pucat. Jika mereka dipukul dengan intensitas energi yang begitu mengerikan, dia dan Dong Qianqiu akan langsung mati. Pada saat ini, raungan panjang bergema. Lan Xuanyu melempar Liu Feng dan Qian Lei ke tanah. Dia berbalik dan berlari ke arah lain. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menembakkan kerucut es ke udara, langsung menuju ke Raja Kera berkepala dua di udara. Raja Kera berkepala dua saat ini berada 100 meter dari tanah. Kerucut es Lan Xuanyu jelas tidak cukup untuk terbang ke ketinggian itu, tetapi ketika kerucut es terbang sekitar 30 meter, ekornya tiba-tiba meledak, menghasilkan gaya impulsif kedua yang mendorong jarum es ke depan. Meskipun hampir habis ketika mencapai Raja Kera berkepala dua, jarumnya pecah saat bersentuhan, tapi itu cukup untuk menarik perhatiannya. Sinar cahaya yang menyapu Lan Mengqin tiba-tiba berbalik dan mengubah arah lurus ke arah Lan Xuanyu. Pada saat ini, suara yang mirip dengan udara yang robek bergema, dan panah hijau tua melintas. Dengan lambaian tangan kanannya, Raja Kera berkepala dua segera menghancurkan anak panah itu, namun cahaya hijau menyelimutinya. Yuan En Hui, kemampuan jiwa kedua, jiwa pemakan racun roh. Kemampuan jiwa keduanya tidak sesederhana hanya meracuni lawan, bahkan bisa merusak kekuatan spiritual. Dengan bantuan kemampuan jiwa pertamanya, Spirit Attention, itu adalah serangan yang sangat tepat. Semua serangan ini tidak diragukan lagi membuat marah Raja Kera berkepala dua. Namun, itu tidak mengubah targetnya sekali lagi,
dan dua cahaya terang langsung mengarah ke Lan Xuanyu, menyapu semua yang ada di jalannya. Kecepatan Lan Xuanyu meningkat tajam, dia sudah tahu arah mana yang harus diambil, dan bergegas ke hutan dalam sekejap. Tumbuhan biru dan ungu hancur di area yang luas di bawah sinar yang jatuh dari langit. Lan Xuanyu, menggunakan gerak kaki hantu, terus terbang ke depan. Terus-menerus mengubah arah, mencoba melarikan diri dari serangan cahaya yang mengincar nyawanya. Lan Mengqin, menggunakan kendalinya atas salju untuk memperlambat kejatuhannya, akhirnya berhasil mendarat. Menempatkan Dong Qianqiu di tanah, dia melirik ke arah Lan Xuanyu melarikan diri. Segera, dia duduk bersila di tanah dan melepaskan jade Phoenix Guqin bersama dengan 4 cincin jiwa hitamnya. Menjentikkan tangannya pada senar, suara melengking terdengar sekali lagi dari Guqin, dan bahkan Dong Qianqiu yang koma di belakangnya sepertinya telah bergerak sedikit. Cahaya cincin Souk pertamanya bersinar, dan dia melihat ke udara, cahaya perak di matanya berkedip sesaat. Raja Kera berkepala dua yang mengejar Lan Xuanyu tiba-tiba membeku, berkas cahaya dari sayapnya tiba-tiba berhenti, dan tubuh besar itu jatuh dari langit. Kesuksesan, suara interferensi kuat Lan Mengqin, bahkan bisa membuat makhluk yang kuat seperti Raja Kera berkepala dua, jatuh dari langit. Selama tidak mengudara, setidaknya semua orang masih punya kesempatan. Yuan Enhui mengerutkan alisnya. Dia menggunakan kemampuan jiwa pertama dan kedua untuk terus menembakkan panah ke arah Raja Kera berkepala dua yang jatuh bebas. Tubuh Raja Kera berkepala dua itu sudah diselimuti kabut hijau beracun. Tapi inti kristal dua warna di dadanya melepaskan cahaya, dan sesuatu yang mirip dengan penghalang energi muncul di permukaan tubuhnya, menahan invasi racun. Cincin jiwa ketiganya bersinar, nyala api naik ke langit, kemampuan jiwa ketiga, roh api penunduk kehidupan. Suhu tinggi terik, pembakaran tahan lama, kerusakan eksplosif. Ini semua adalah karakteristik roh api penunduk kehidupan. Tapi yang lebih penting, boom, ketika panah api mencapai Raja Kera berkepala dua dengan presisi tinggi, semua kabut beracun di sekitar tubuhnya tersulut dalam sekejap, memenuhi langit merah akibat ledakan. Raja Kera berkepala dua meraung dengan marah, lapisan energi pertahanan di tubuhnya tidak dapat sepenuhnya memblokirnya, dan tubuhnya segera terbakar. Lan Mengqin menatap Yuan Enhui dengan heran. Kabut beracunnya bisa terbakar, seperti menambahkan bahan bakar ke api. Tidak heran dia telah menggunakan panah racun sebelumnya, tidak hanya untuk meracuninya, tetapi juga untuk mempersiapkan ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa racun yang terbakar akan berevolusi menjadi racun api yang lebih kuat. Ini juga alasan dibalik kemarahan Raja Kera berkepala dua. Dua balok besar ditembakkan lagi. Kali ini sasarannya tentu saja menjadi Yuan Enhui. Raja Kera berkepala dua jatuh ke tanah, dan cahaya menyilaukan dari sayapnya di belakang menyapu ke arah Yuan Enhui, tetapi kera itu sendiri bergegas menuju Lan Mengqin dengan langkah cepat. Kemudian, setelah menjatuhkan Lin Donghui dan Yu Tian, Bing Tianliang bergegas ke Raja Kera berkepala dua tanpa ragu-ragu. Selanjutnya Lan Mengqin dan Yuan Enhui melihat pemandangan yang mengejutkan, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat Bing Tianliang, keempat cincin jiwanya bersinar. Untuk dianggap sebagai salah satu yang terbaik dari generasi mereka, tidak ada keraguan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kartu as mereka sendiri. Pada saat itu, Bing Tianliang menunjukkan kartu trufnya tanpa syarat, karena dia tahu betul bahwa jika mereka tidak dapat mengalahkan musuh di depan mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dengan menawar semua yang dia bisa menciptakan kesempatan untuk teman-temannya. 282 letusan berturut-turut. Bing Tianliang saat ini telah benar-benar berubah menjadi guntur, dan hampir seketika menyerbu ke depan Raja Kera berkepala dua. Di belakangnya, sebuah bayangan terbelah darinya, itu adalah boneka iblisnya. Raja Kera berkepala dua merasakan musuh bergegas mendekat. Dia mengepakkan sayapnya dan mengirimkan dua berkas cahaya ke arah Bing Tianliang. Adegan aneh muncul berikutnya. Boneka iblis Bing Tianliang melonjak ke langit dan berubah menjadi kilatan petir. Ketika dua berkas cahaya menyapu, Bing Tianliang menghilang begitu saja. Seolah-olah ada gaya tarik kuat yang dipancarkan dari boneka iblis itu, sebuah jembatan listrik terbentuk antara boneka itu dan Bing Tianliang. Saat itu juga, Bing Tianliang tiba di sebelah lokasi boneka iblis itu, di titik buta Raja Kera berkepala dua. Bing Tianliang menggerakkan tangannya seolah sedang memeluk seseorang, dan boneka iblis di belakangnya berubah menjadi cahaya listrik yang membanjiri pelukannya. Detik berikutnya,
Lampu listrik biru dan ungu di sekujur tubuhnya dipadatkan menjadi satu. Pada saat itu, seluruh dirinya telah benar-benar menghilang menjadi bola listrik. Sinar listrik biru ungu besar melesat langsung dan membombardir Raja Kera berkepala dua. Kekuatan ledakan yang begitu kuat. Pada saat itu, apakah itu Yuan Enhui atau Lan Mengqin, mereka terkejut. Bing Tianliang memiliki basis kultivasi 4 cincin, tetapi karena dia bukan master jiwa bela diri kembar, Lan Mengqin sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Namun pada saat ini, dia harus mengagumi keterampilan yang ditunjukkan oleh Bing Tianliang. Overlay kemampuan jiwa, ini adalah superposisi dari 4 kemampuan jiwa. Itu sudah termasuk dalam ranah kemampuan jiwa yang diciptakan sendiri. Mampu mengungguli 4 kemampuan jiwa dengan sangat cerdik, dalam arti tertentu, tidak kalah dengan teknik martial soul fusion. Dengan hanya jiwa bela dirinya sendiri, kekuatan ledakan yang begitu mengerikan meletus. Bing Tianliang pantas namanya sebagai kandidat nomor 1 dari surga Luo. Boom, guntur besar turun seperti hukuman dari surga, dan itu meledak dengan keras pada Raja Kera berkepala dua, membombardir tubuhnya dan membuangnya. Dua sinar cahaya ditelan oleh serangan Bing Tianliang. Kekuatan serangannya begitu besar bahkan menghentikan Raja Kera berkepala dua dari bergegas ke Lan Mengqin. Di belakang Raja Kera berkepala dua, luka hitam hangus besar muncul, dan sayap biru di sebelah kiri meledak sepertiga dari volumenya. Serangan Bing Tianliang benar-benar menakutkan. Qianlei di kejauhan mau tidak mau diam-diam terpana saat melihat pemandangan ini. Jika bukan karena rencana Lan Xuanyu selama fase kualifikasi, Bing Tianliang mungkin telah menggunakan serangan yang kuat ini dan membunuh mereka secara instan. Orang ini sangat kuat. Saat Bing Tianliang menyerang, Qianlei sendiri tidak menganggur. Dia berdiri di depan Liu Feng, menonton adegan di medan perang, merasakan ancaman yang mungkin dihadapi teman-temannya kapan saja. Pada saat ini, darahnya mendidih. Sejak dia datang ke sini dan mulai berkelahi, dia tidak benar-benar melakukan apa-apa dan tidak memainkan peran apapun. Hanya di pertempuran terakhir, letusan burung Emerald Demon menyelamatkan sebagian wajahnya, namun nyatanya, dia sama sekali tidak kelelahan dan berkontribusi sangat sedikit untuk tim. Tapi dia masih bisa mendapatkan bagiannya dari rampasan. Dia tidak ingin keadaan menjadi seperti ini, dia juga ingin menjadi orang yang berguna dan berkontribusi untuk seluruh tim. Pada saat ini, Qianlei meletus. Tanpa buff Lan Xuanyu, dia membuang koin pemanggilan dari tangannya. Pada saat itu, semua pupil matanya berubah menjadi bentuk koin, dan seluruh tubuhnya bergetar karena output kekuatan mental yang sangat besar. Tanpa peningkatan Xuanyu, apakah saya benar-benar hanya kotoran manusia? Tidak, saya tidak ingin menjadi sia-sia. Saya juga bisa menjadi kuat, saya memiliki martial soul yang unik, saya pasti bisa. Mengaum di dalam hatinya, gerbang pemanggilan digariskan di depannya dengan koin pemanggilan sebagai titik awal. Qianlei mati-matian menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke gerbang pemanggilan terlepas dari konsumsi. Jika kekuatan spiritualnya 100, dalam keadaan normal, biaya menggunakan gerbang pemanggilan sekali adalah sekitar 20. Dia belum pernah mencoba sesuatu seperti hari ini, saat ini, dia hanya ingin membuat panggilannya lebih kuat dan lebih berguna, untuk membantu rekannya melawan musuh yang kuat di depannya. Oleh karena itu, dia menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalamnya tanpa syarat, terlepas dari apakah dia dapat menanggungnya. Segala sesuatu di depannya berangsur-angsur berubah menjadi hitam, tetapi gerbang pemanggilannya menjadi sangat jernih, dan sinar cahaya yang kuat mekar dari sekeliling gerbang pemanggilan. Biasanya, dia terlalu bergantung pada Lan Xuanyu untuk pemanggilan, tetapi pada saat ini, ketika dia menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dia bisa merasakan suara-suara di dalam gerbang pemanggilan. Itu semua adalah jenis suara, gema dari suara yang tak terhitung jumlahnya dan hubungan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Di murid-murid seperti koin Qianlei, gambar-gambar muncul seperti film buram. Rumput perak biru bermotif perak Lan Xuanyu selalu bisa membantunya menarik makhluk berjiwa naga, dan dia tidak perlu berbuat banyak. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa hubungan ini seharusnya dilakukan sendiri. Dia telah berkultivasi hingga dering keduanya, dan dia sudah bisa menggunakan kekuatan daya tarik ini sendiri. Secara tidak sadar, dia merasakan aura kuat yang cukup untuk membantu mereka mengatasi kesulitan di depan mereka, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat menarik aura itu. Apakah karena koneksi mereka belum cukup dekat? Atau karena dia terlalu lemah? Tidak, saya tidak ingin menjadi lemah,
saya juga ingin menjadi pilar dalam tim. Kuya Lei menyemburkan seteguk darah di gerbang pemanggilan. Dia tiba-tiba merasa bahwa otaknya mencapai keadaan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti pengekangan yang tak terlihat hancur pada saat ini. Koneksi spiritual yang awalnya samar tiba-tiba menjadi jelas, dan Qian Lei tiba-tiba berteriak, "Kamu!" Gerbang pemanggilan bersinar terang, dan sesosok tubuh kokoh keluar darinya. Saat itu muncul, Qian Lei sudah duduk di tanah, tapi saat ini, wajahnya penuh senyuman. Benar-benar membutuhkan kerja keras untuk membuat kemajuan. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya akhirnya menembus 500 dan memasuki Spirit Sea Realm. Apa yang dia panggil adalah Great Bear Coklat dengan fisik yang kokoh. Beruang besar ini tingginya lebih dari 3 meter, dan setiap guru jiwa dapat mengenalinya pada pandangan pertama, beruang bumi 1000 tahun. Binatang jiwa defensif yang tidak memiliki terlalu banyak metode serangan, tetapi sulit untuk dilepaskan. Kemampuannya adalah kulitnya yang tebal dan kekuatannya yang tidak ada habisnya. Setelah dikultivasi 1000 tahun, kemampuan bawaannya akan terbangun, kontrol gravitasi. Mengaum, beruang bumi bergegas menuju Raja Kera berkepala 2 yang baru saja dibombardir oleh Bing Tianliang. Hampir semua poin kuat di tim mereka terletak pada serangan. Bahkan di trio Lan Xuanyu, tidak satupun dari mereka yang pandai bertahan. Dengan kata lain, seluruh tim mereka yang terdiri dari 9 orang, tidak ada satupun pelindung daging. Tidak diragukan lagi, pemanggilan Fatih saat ini adalah yang paling cocok jika melihat keadaan seluruh tim. Pada saat yang sama Qian Lei memanggil Earth Bear, cincin jiwa kedua Lan mungkin juga bersinar, nada Guqin berubah, dan suara keras sebelumnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh Guqin yang memercikkan suara air yang mengalir. Segala sesuatu di sekitar menjadi sunyi, dan semua orang merasakan kegelisahan batin mereka mereda. Seolah sedang bermeditasi, desakan kekerasan mereka juga menjadi tenang. Kemampuan jiwa kedua, Serenity Tune, itu bisa langsung mengurangi semangat juang musuh, mengimbangi semua buff spiritual, dan memblokir semua serangan spiritual. Serenity Tune ini, dalam arti tertentu, memiliki efek terbesar di medan perang karena merupakan area efek. Ketika menghadapi sekelompok musuh, jika semangat juang seseorang menghilang, akan menjadi sangat sulit untuk mengerahkan kekuatan penuh seseorang dan akan melihat potensi tempurnya melemah setidaknya 20%. Kemampuan yang mengandalkan kekuatan tempur untuk mengumpulkan momentum akan lebih terpengaruh. Bab 283 Musuh yang Kuat. Saat ini, Lan mungkin tidak hanya ingin melumpuhkan niat bertarung Raja Kera berkepala 2, tetapi juga mencegahnya meluncurkan serangan spiritualnya. Sebelumnya, serangan spiritual kelompoknya terlalu kuat dan langsung membuat sebagian besar dari mereka jatuh koma. Setiap orang terluka dengan derajat yang berbeda-beda. Jika melakukannya sekali lagi, semua orang yang hadir akan kesulitan untuk menolak. Oleh karena itu, Serenity Tune sangat penting sekarang. Serangan spiritual Raja Kera berkepala 2 sebelumnya mungkin telah meminjam kekuatan matahari biru dan matahari ungu. Menyegel serangan spiritualnya akan sangat mengurangi metode serangan langsungnya. Di antara tim, satu-satunya yang kekuatan spiritualnya mencapai alam laut spiritual adalah Lan Xuanyu, Lan Mengqin dan Yuan Enhui. Bahkan mereka hampir tidak bisa menolak. Sekarang Qian Lei juga bisa diperhitungkan. Namun, tidak ada keraguan bahwa kekuatan spiritual mereka jauh lebih rendah daripada Raja Kera berkepala 2. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk mencegah serangan spiritualnya. Efek Serenity Tune pada rekan satu tim dapat menenangkan kepanikan, menstabilkan emosi, dan meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan spiritual seseorang. Oleh karena itu, meskipun kemampuan jiwa ini tampaknya tidak kuat di permukaan, namun sebenarnya memiliki efek ajaib di medan perang. Layak menjadi keterampilan jiwa 10.000 tahun, itu adalah keterampilan kelas tambahan yang sangat kuat. Busur roh bintang ungu di tangan Yuan Enhui sudah disiapkan lagi. Cincin jiwa kelimanya bersinar terang, dan cahaya listrik berlama-lama di matanya. Dia berdiri di atas batu yang terangkat di tengah gunung, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa ada cahaya listrik redup di udara yang mengarah ke arahnya. Drum perang roh guntur, mengumpulkan kekuatan. Raungan rendah dan dalam bergema di sekujur tubuhnya, seperti gemuruh genderang perang, tidak hanya untuk memperkuat dirinya, tetapi juga untuk memperkuat aura rekan-rekan seperjuangannya. Tetapi pada saat ini, Raja Kera berkepala 2 yang berada di tanah bangkit, kedua kepala dan matanya dalam keadaan kesurupan. Di bawah pengaruh Serenity Tune, semangatnya sedikit lamban.
Tetapi keadaan ini hanya berlangsung sesaat, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, dan kedua kepalanya mengeluarkan raungan tajam pada saat bersamaan. Tiba-tiba, matahari ungu dan matahari biru meredup di langit pada saat bersamaan. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang suara yang menakutkan meluas keluar. Yang pertama menanggung beban adalah beruang bumi, yang bergegas ke depan. Di bawah guncangan gelombang suara itu, bahkan beruang bumi yang dikenal karena kekuatan pertahanannya yang kuat, pun berjatuhan di tanah. Lapisan lingkaran cahaya putih menyala di depan Lan Mengkin di kejauhan. Itu adalah gelombang suara yang dibentuk oleh Serenity Tune, tapi pertahanannya hanya bertahan sesaat dan kemudian hancur. Lan Mengkin mengerang dan menyemburkan darah. Drum perang roh guntur berhenti, Yuan En Hui mengerang dan hampir jatuh dari batunya yang tinggi, momentumnya melemah. Raja Kera berkepala dua bangkit, bukannya bergegas ke beruang bumi 1000 tahun yang sudah dekat, tiba-tiba berbalik, dan langsung menuju Bing Tianliang yang tertegun di tanah. Manusia sialan ini, dialah yang telah melukaiku, aku akan mencabik-cabiknya. Pada saat itu, rumput perak biru berpola perak telah menyelinap diam-diam, dan tiba-tiba tubuh Bing Tianliang ditarik secara horizontal dan terbang keluar, menyebabkan serangan Raja Kera berkepala dua jatuh ke udara tipis. Sesosok melompat keluar dan langsung bergegas ke Raja Kera berkepala dua. Lan Xuanyu. Lan Mengkin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Lan Xuanyu akan bergegas untuk melawan Raja Kera berkepala dua. Itu adalah eksistensi yang jauh lebih kuat dari makhluk jiwa 10.000 tahun biasa. Semua orang bisa merasakan intensitas mengerikan dari energi yang dipancarkannya. Lan Xuanyu dengan berani bergegas maju, cahaya keemasan samar melintas di tubuhnya, raungan naga yang dalam terdengar, dan massa energi emas berbentuk kepala naga terlempar keluar dari tinjunya. Raja Kera berkepala dua mengayunkan tangan kirinya dengan ganas, dengan cahaya biru menyilaukan mengembun menjadi cakar energi besar di udara. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Lan Xuanyu, bagaimana dia bisa bersaing dengan Raja Kera berkepala dua ini hanya dengan basis kultivasi dua cincin. Tetapi pada saat itu, seekor monyet emas kecil diam-diam muncul di bahu Lan Xuanyu. Mata monyet kecil itu berbinar dan cahaya keemasan bersinar. Bahkan Raja Kera berkepala dua yang kuat pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Ayunan telapak tangannya juga secara alami sedikit melambat. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Lan Xuanyu tiba-tiba berubah arah pada saat ini dan mengenai sikunya, menyebabkan cakar meleset dari sasarannya. Pada saat yang sama, dia sudah bangkit. Kaki kanannya menginjak lutut Raja Kera berkepala dua. Melatih kekuatan dengan keras, dia datang ke depan sisi kiri Raja Kera berkepala dua. Dengan tangannya ditutupi oleh sisik emas, cakarnya langsung mengarah ke mata kepala biru itu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Meskipun Raja Kera berkepala dua itu tangguh, kesurupan sesaatnya menciptakan peluang bagi Lan Xuanyu. Lapisan cahaya biru bersinar cemerlang, memancar dari wajah kepala biru Raja Kera berkepala dua. Namun, pada saat itu, pemandangan aneh muncul. Pada masing-masing cakar naga emas Lan Xuanyu, ada kilatan cahaya hitam samar, yang secara paksa merobek lapisan pertahanan itu, dan menghantam wajah Raja Kera berkepala dua. Darah biru menyembur keluar, dan kelopak mata kepala biru Raja Kera berkepala dua itu langsung tertusuk, matanya langsung rusak. Bahkan jika dia adalah raja dari klannya, dia tetap tidak dapat mengubah pertahanannya yang relatif lemah. Di tengah jeritan, Raja Kera berkepala dua menjadi gila, dan cahaya biru yang menakutkan langsung menyembur keluar dari separuh tubuhnya. Lan Xuanyu, yang berhasil dalam satu pukulan, menginjak dadanya dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya sudah terbalik. Pada saat yang sama, awan cahaya meledak di bawah kakinya, menghalangi dampak cahaya biru untuk sementara. Cahaya yang meledak berwarna biru dan merah. Awalnya, bola cahaya itu berada di belakang kaki kanannya. Ketika Lan Xuanyu menginjak kaki ini, dengan mengandalkan kendali halusnya, dia memindahkannya di bawah kakinya. Itu adalah kombinasi es dan api, atau bisa juga dikatakan tabrakan es dan api. Di bawah kekuatan ledakan itu, Lan Xuanyu terbalik. Rerumputan perak biru berpola emas di tangan kanannya ditembakkan dengan keras, melilit leher Earthbeard yang muncul dan memanjat tidak jauh dari sana. Dengan tarikan keras, dia mempercepat. Terjerat oleh rerumputan perak biru berpola emas, Earthbeard meledak menjadi cahaya kuning di sekujur tubuhnya, dan momentumnya meroket. Dengan raungan keras, dia bergegas maju. Lan Xuanyu dengan cekatan berbalik dan berada di belakangnya.
Boom, cahaya biru yang menakutkan semuanya membombardir Earthbear. Bahkan dengan buff rumput perak biru bermotif emas Lan Xuanyu, beruang bumi memotong Lan Xuanyu dan mereka berdua terbang puluhan meter jauhnya. Namun, Lan Xuanyu berhasil memblokir pembunuhan tersebut berkat tubuh beruang bumi. Satu mata di kepala biru Raja Kera berkepala dua benar-benar buta, darah biru terus mengalir, dan rasa sakit yang hebat membuatnya mengamuk. Peran terbesar Lan Xuanyu bukanlah untuk melukainya dengan parah, tetapi untuk menahannya. Cincin jiwa keempat di Lan Mengkin Phoenix Jade Guqin menyala begitu Lan Xuanyu mundur. Burung Phoenix yang terukir di atasnya tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya seputih batu giok. Seolah-olah itu hidup, itu berputar, dan naik ke langit. Kemampuan jiwa keempat, Descent of the Jade Phoenix. Ini adalah metode serangan Lan Mengkin yang paling kuat, tetapi masalah terbesar dengan kemampuan jiwa ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melepaskannya. 6 detik penuh. Medan perang berkembang pesat, dan Raja Kera berkepala dua yang ahli dalam serangan spiritual dan serangan suara dapat mengganggunya kapan saja. Oleh karena itu Lan Mengkin tidak menggunakannya sebelumnya. Ketika dia melihat Lan Xuanyu bergegas, meskipun dia tidak tahu apakah Lan Xuanyu dapat memberinya cukup waktu, dia tahu bahwa dia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Jade Phoenix naik ke langit, sayapnya terbuka, dan tubuh ilusinya mulai menjadi padat. Dan pada saat ini, sosok perlahan muncul di belakang Lan Mengkin. Itu adalah tubuh putih yang indah, dengan pita cahaya putih seperti pita terbang di sekitar tubuhnya. Suhu di sekitarnya turun dengan cepat dan es serta salju mulai turun. Bab 284 Tarian Ice Phoenix. Wanita Salju Surgawi, kemampuan jiwa ketiga. Keturunan wanita salju. Wanita salju yang turun membuka tangannya dan berubah menjadi siluet putih yang terbang menuju Jade Phoenix di udara. Dalam perjalanannya, cahaya putih yang dilepaskan darinya mulai mengembun di sekelilingnya dan berubah menjadi bola cahaya putih besar. Bola cahaya mencapai Jade Phoenix yang terbang dan menyatu dengannya. Seluruh tubuh Jade Phoenix kemudian ditutupi dengan lapisan es biru, volumenya tumbuh lebih dari sepertiga lebih besar dari sebelumnya. Itu melebarkan sayapnya yang besar, dan kemanapun dia pergi, semuanya akan membeku dengan jejak embun beku di belakangnya. Wanita Salju Surgawi dan Phoenix Giok, teknik penggabungan jiwa bela diri, Tarian Es Phoenix. Phoenix es besar memotong langit, tangisannya yang keras dan agung bergema. Dalam jarak beberapa ratus meter dari area sekitarnya, semuanya langsung berubah menjadi dunia es dan salju. Bahkan Raja Kera berkepala dua dalam keadaan gila harus menyerah mengejar Lan Xuanyu saat ini, menatap sosok suci yang terbang ke arahnya. Raja Kera berkepala dua yang marah membuka tangan dan sayapnya, di langit, pada saat yang sama matahari ungu dan matahari biru mulai bersinar terang. Jika mereka berada di puncaknya, Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu akan segera bergandengan tangan untuk menghentikannya. Tapi sekarang, kekuatan semua orang hampir habis. Terutama mereka yang tidak bisa bertarung lagi. Bagaimana mereka bisa mencegahnya? Tubuh kera berkepala dua itu melayang di tempat, dan sayapnya terbentang di belakangnya perlahan mengepak. Matahari biru dan matahari ungu di langit menembakkan dua sinar cahaya pada saat bersamaan. Lambat laun, ruang di kedua sisi Raja Kera berkepala dua berubah menjadi biru dan ungu. Itu menjerit dengan ganas, dan energi besar yang terkumpul di atasnya meledak, berubah menjadi sinar pusaran dua warna besar yang langsung menuju ke Ice Phoenix. Boom, dalam sekejap, kepingan salju terciprat dan salju dan es yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Pada saat es Phoenix meledak, ribuan kerucut es berubah menjadi semburan tajam yang tak terhitung jumlahnya, menutupi tubuh Raja Kera berkepala dua dari segala arah. Tapi sinar tornado dua warna terus menembus es Phoenix, dan langsung menuju Lan Mengkin. Lan Mengkin baru saja melakukan teknik martial soul fusion-nya sendiri, wajahnya yang cantik pucat, dan dia bahkan tidak bisa mencoba mengelak. Ekspresi keputusasaan muncul di matanya yang indah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Raja Kera berkepala dua itu begitu kuat, bahkan Ice Phoenix miliknya tidak dapat menghentikan serangan lawan. Pada saat ini, pilar besar cahaya petir menyala dengan keras. Itu terbuat dari cahaya petir yang paling murni, dan dengan keras membombardir pilar cahaya pusaran dua warna yang besar. Boom, sinar pusaran dua warna berhenti, bertabrakan dengan pilar cahaya. Sinar cahaya merah menyala meledak dan bergabung untuk menahan sinar pusaran dua warna. Itu adalah Lin Donghui, yang berhasil pulih cukup untuk melancarkan serangan. Keluar, cepat,
Jika tidak, kamu akan mati. Qian Lei dengan putus asa mendesak cincin jiwa keduanya untuk melepaskan kemampuannya replikasi, tapi itu masih dalam masa cooldown. Namun dia tidak peduli lagi, mati-matian memeras kekuatan spiritualnya, mencoba membuat cincin jiwa keduanya mekar sekali lagi. Rumput perak biru bermotif perak melilit pinggang Lan Mengqin dengan akurat, tidak hanya dia, tetapi juga Dong Qianqiu di sampingnya. Lan Xuanyu mengangkat kedua gadis itu masing-masing dengan satu tangan, dan memeluk mereka berdua. Saat Lan Mengqin hendak mengungkapkan ketidakpuasannya, dia merasakan tubuh Lan Xuanyu bergetar hebat. Saat dia melakukan kontak fisik dengannya, dia jelas merasa bahwa seluruh tubuhnya menjadi panas. Gelombang darah yang kuat beriak keluar, membuat tubuhnya hangat. Kemudian mereka bertiga terlempar ke depan di bawah pengaruh gelombang kejut dahsyat yang datang dari belakang. Cahaya keemasan redup berkedip-kedip di tubuh Lan Xuanyu, tapi dia masih menyemburkan seteguk darah. Meskipun dia berusaha mencegahnya, masih ada bercak darah yang mendarat di dirinya dan Dong Qianqiu. Ledakan energi besar berlangsung selama beberapa detik, Lin Donghui mengerang, seluruh tubuhnya terhempas oleh gelombang kejut. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Yuan Enhui, yang awalnya berada di lereng gunung, jatuh dari langit. Lan Xuanyu mengertakkan gigi, dengan cepat meletakkan Dong Qianqiu dan Lan Mengqin, dan bergegas menuju Yuan Enhui. Rumput perak biru berpola emas terlempar, melilitnya di udara. Tepat sebelum dia mendarat, dia dengan kuat menariknya secara horizontal untuk mematikan momentum dan meletakkannya di tanah. Yuan Enhui saat ini berada dalam kondisi yang mengerikan, dadanya bergerak naik turun dengan keras. Dengan mata tertutup rapat, dia dalam keadaan koma. Bencana. Saat ini, pertempuran ini hanya bisa digambarkan sebagai bencana. Liu Feng dalam keadaan koma, Dong Qianqiu dalam keadaan koma, Yu Tian dalam keadaan koma, Yuan Enhui terluka parah dan dalam keadaan koma, Lan Mengqin kelelahan, Bing Tianliang kelelahan, semua kemampuan jiwa Qian Lei habis, dan Lin Donghui terluka parah. Saat ini, satu-satunya yang memiliki kekuatan tempur yang tersisa adalah Lan Xuanyu sendiri. Raja Kera berkepala dua ini benar-benar terlalu kuat, dan itu muncul hanya setelah semua orang melalui pertempuran dan menghabiskan banyak energi. Lan Xuanyu tiba-tiba berbalik dan melihatnya. Saat dia berbalik, dia sudah berdoa di dalam hatinya. Cedera macam apa yang ditimbulkan pukulan terkuat Lan Mengqin dan Yuan Enhui pada pria itu akan memutuskan apakah mereka semua bisa bertahan atau tidak. Setelah Raja Kera berkepala dua meletus dengan bantuan matahari biru dan ungu, tubuhnya yang besar jatuh dari langit dan mendarat dengan keras ke tanah. Sayap di belakangnya berlubang. Ice Phoenix Dance, sebagai teknik fusi martial soul yang menggabungkan dua martial soul puncak, tidak mudah untuk dilawan. Mengenai jumlah total kekuatan jiwa, dengan mengandalkan beberapa cincin jiwa 10.000 tahun dan jiwa bela diri kembarnya, Lan Mengqin sebenarnya tidak jauh dari Yuan Enhui, atau bahkan lebih kuat. Serangan dari usahanya habis-habisan ini menimbulkan luka serius pada Raja Kera berkepala dua di atas banyak luka yang dideritanya dan pertahanannya yang agak lemah. Selain sayapnya yang tertusuk, es kerucut juga meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Setelah setiap kerucut es mengenai tubuhnya, pertama-tama akan menembus, dan kemudian tiba-tiba meledak. Sekarang, Raja Kera berkepala dua itu berlumuran darah ungu dan biru. Kecuali kristal dua warna besar yang masih bersinar di dadanya, tidak ada satu tempat pun di tubuhnya yang utuh. Lengan kiri yang diangkat untuk melindungi matanya benar-benar hancur, dan tempat lain penuh dengan luka. Drum perang roh guntur nyaris tidak mengandung serangan kekuatan penuhnya. Saat ini, setelah mendarat di tanah, Raja Kera berkepala dua sedang berlutut, nyaris tidak menopang tubuhnya dengan sisa lengan kanannya, terengah-engah. Banyak darah menetes dari tubuhnya, sekarat di area yang luas di sekitarnya dalam campuran warna biru dan ungu. Namun, meski terlihat terluka parah, wajah Lan Xuanyu tetap khusyuk. Karena dia masih bisa dengan jelas merasakan aura kejam Kera berkepala dua itu. Perasaan sengit itu tidak berkurang meskipun lukanya serius. Lan Xuanyu mencabut dua rumput perak biru yang terjerat di sekitar teman-temannya, dan berjalan perlahan ke depan. Saat ini, satu-satunya rekan seperjuangannya di medan perang adalah beruang bumi 1000 tahun yang bangkit dari tanah setelah menahan gelombang kejut dengan susah payah. Beruang bumi menggelengkan kepalanya, menatap Lan Xuanyu, menatap Qian Lei, dan kemudian menatap Raja Kera berkepala dua yang berdarah tetapi masih ganas. Tiba-tiba dia berbalik dan berlari, langsung menuju gerbang pemanggilan. Mata Qian Lei melebar, tidak,
Tidak, kamu tidak bisa pergi. Aku memanggilmu, dan aku ingin kau membantuku membunuh musuh. Air mata meledak. Betapa enggannya dia membiarkan Lan Xuanyu bertarung sendirian. Dia merentangkan tangannya dengan tubuhnya yang gemetaran, menghalangi bagian depan gerbang pemanggilan. Dia mengatupkan giginya, dia tidak bisa membiarkan Earth Bear pergi. Dengan itu, peluang mereka untuk bertahan hidup setidaknya akan meningkat. Bab 285 Transformasi Qianlei. Terlepas dari usahanya, dia masih gagal melepaskan kemampuan jiwa keduanya. Pada saat ini, dia merasa sangat tertekan, berpikir bahwa dia benar-benar tidak berguna. Ketika semua orang keluar untuk menghadapi musuh, hanya dia yang masih utuh, dan Raja Kera berkepala dua bahkan tidak memandangnya. Saya tidak ingin menjadi sia-sia. Qianlei meraung liar di dalam hatinya, matanya kabur, dan air mata mengalir tak terkendali. Dia berteriak dengan keras, lalu merentangkan tangannya, bergegas menuju Earth Bear. Dia tidak bisa membiarkan pemanggilannya pergi begitu saja. Berlemak, teriak Lan Xuanyu, tapi dia agak jauh dari Qianlei, sudah terlambat untuk menghentikannya. Bang, Qianlei bertabrakan dengan Earth Bear yang sedang berlari. Namun, adegan yang mengejutkan Lan Xuanyu muncul. Saat Earth Bear dan Qianlei bertabrakan, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala. Pada saat itu, waktu seakan membeku. Di belakang Qianlei, koin ilusi besar muncul. Dari situ, cahaya keemasan menyembur keluar dan menyuntikkan ke tubuh Qianlei. Tubuh Qianlei tampak menjadi ilusi sesaat, dan beruang bumi menabraknya dalam keadaan seperti itu. Di tengah gemuruh yang keras, seluruh tubuh Qianlei menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ketika beruang bumi menabrak tubuhnya yang agak ilusi, seluruh tubuh Qianlei mulai membengkak dengan cepat. Dia berumur 12 tahun, tingginya hanya sekitar 1,5 meter dan beratnya sekitar 75 kg. Tapi sekarang, dalam rentang beberapa detik, tingginya membengkak menjadi 2 meter. Seluruh tubuhnya tumbuh rambut kuning kecoklatan dan menjadi sangat kuat. Telapak tangannya menjadi sangat besar. Perasaan kekuatan yang kuat menjalar ke seluruh tubuhnya secara instan, dan cahaya kuning samar melonjak darinya. Tiba-tiba, kekuatan penghisap keluar dari koin ilusi di punggungnya, menarik gerbang pemanggilan hingga menghilang. Sekarang, Qianlei, mirip dengan master jiwa yang memiliki jiwa bela diri beruang bumi, telah berubah. Semua orang yang menonton adegan ini tidak bisa menahan sedikit tercengang. Itu mungkin, tidak ada yang pernah mengharapkan pemandangan aneh dari koin pemanggilan Qianlei. Qianlei menatap tubuhnya dan berteriak, "Xuanyu, ayo pergi bersama." Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa dia sangat kuat, dan kepercayaan dirinya luar biasa. Dia melangkah menuju Raja Kera berkepala dua. Lan Xuanyu mempersiapkan dirinya secara mental sambil melangkah maju perlahan. Melihat dia berlari, rumput perak biru berpola emas terlempar keluar dan melilit pinggang Fatih. Satu untuk buff dia dan kedua untuk menghentikannya. Dia mengangkat tangan kirinya yang ditutupi sisik perak, kerucut es terkondensasi di udara dan kemudian menembak lurus ke arah Raja Monyet berkepala dua. Pada saat ini, Raja Monyet berkepala dua itu tiba-tiba mengangkat kedua kepalanya, keduanya menunjukkan ekspresi kebencian yang tiada taraf. Dengan raungan keras, dia terpental dari tanah dan bergegas menuju arah Lan Xuanyu. Mata Lan Xuanyu menjadi sangat tenang. Ketika dia sedang mempersiapkan diri, dia juga menghitung keadaan Raja Kera berkepala dua saat ini. Setelah pertempuran sebelumnya, dia menggunakan setidaknya 2 serangan bertenaga penuh yang dikombinasikan dengan 2 matahari. Dilihat dari pengalaman mereka sendiri dengan monster, serangan seperti itu juga cukup mahal bagi mereka dan tidak bisa digunakan terus-menerus. Raja Kera berkepala dua di depannya adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya 2 kali berturut-turut. Sayapnya rusak parah, jelas tidak bisa terbang lagi, dan tubuhnya mengalami kerusakan serius. Tidak jelas berapa banyak lagi yang bisa dia lawan, tetapi dia tidak unggul dalam pertahanan. Ada kesempatan mereka, pergi. Teriak Lan Xuanyu, tiba-tiba berakselerasi, bergegas untuk bertemu langsung dengan Raja Kera berkepala dua. Qianlei maju selangkah. Ini adalah pertarungan head-to-head pertamanya dengan musuh. Saat ini, dia sedang mendidih untuk bertarung. Perasaan memiliki kekuatan seperti itu untuk pertama kalinya membuatnya benar-benar melupakan rasa takut. Tubuhnya yang gemuk bergegas ke atas, tangannya yang besar terentang, dan dia bergegas ke atas langsung untuk menghadapi Raja Kera berkepala dua berlengan tunggal. Bang! Raja Kera berkepala dua mengayunkan lengan kanannya,
dan membantingnya dengan keras ke lengan Qianlei. Tingginya 4 meter dan 2 kali lebih tinggi dari Qianlei. Qianlei membayar harga untuk kecerobohannya dalam sekejap. Saat dia berpikir bahwa kekuatannya yang tak terbatas bertabrakan dengan Raja Kera berkepala dua, tubuh gemuknya tersapu dan terbanting ke samping. Kepala ungu Raja Kera berkepala dua menembakkan cahaya ungu dari kedua matanya, dan 2 sinar ungu mengarah lurus ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu melompat ke depan dan berguling, menghindari serangan itu, dan tiba-tiba menjadi ilusi saat dia mempercepat langkahnya. Dia berjalan dari samping dan memutarnya. Fatih, kamu pegang lengan kanannya, lalu gunakan kemampuanmu kontrol gravitasi untuk meningkatkan gravitasi, teriak Lan Xuanyu. Qianlei telah bangkit dari tanah setelah jatuh, beruang bumi memang memiliki kulit yang keras dan tebal, jika tidak, ia tidak akan mungkin bertahan dari begitu banyak pukulan sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan Lan Xuanyu, dia buru-buru memanjat, menjaga kepalanya dengan tangannya, dan bergegas menuju Raja Monyet berkepala dua. Lan Xuanyu terus menembakkan kerucut es atau bola api dari tangannya, melecehkan Raja Kera berkepala dua. Monster itu, yang hanya memiliki 1 tangan tersisa dan kehilangan penyangga sayapnya, jelas tidak gesit seperti sebelumnya. Kerusakan berat yang dideritanya juga membuatnya kehilangan kemampuannya untuk menyerang dari jarak jauh dan hanya bisa terus berlari mencoba menangkap Lan Xuanyu. Kerucut es dan bola api tidak kuat, tetapi serangan Lan Xuanyu selalu berhasil mendarat di atas lukanya yang mulai sembuh. Luka yang diledakkan kemudian berdarah lagi, membuat Raja Kera berkepala dua itu geram. Namun Qianlei masih pemula dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan dengan pelecehan Lan Xuanyu, setelah bergegas dia masih gagal menahan lengannya, dan ditendang oleh Raja Kera berkepala dua. Lan Xuanyu mengerutkan kening, jika mereka tidak bisa menahan Raja Monyet berkepala dua, dia sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar semua dan melukainya dengan serius. Meskipun kontrolnya terhadap elemen es dan elemen api sangat bagus, karena kurangnya kekuatan jiwa, kekuatan serangannya masih belum bisa mengancam Raja Kera berkepala dua secara mendasar. Meskipun kekuatan pertahanannya tidak kuat, energi hidupnya sangat melimpah, yang menyebabkan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Beberapa luka di sayapnya sudah menutup. Meskipun pertempuran sebelumnya telah melukai vitalitasnya dengan parah, begitu lukanya pulih sampai tingkat tertentu, maka dia benar-benar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Risiko semuanya. Mata Lan Xuanyu menyipit. Dia adalah murid Yin Tianfan, dan membuat gerakan berbahaya adalah keahlian mereka. Dalam sekejap, Lan Xuanyu membuat keputusan tanpa ragu. Setelah jatuh di tanah, memantul dan mendarat, kaki kanan Lan Xuanyu tiba-tiba tersandung batu di tanah, membuatnya terhuyung-huyung dan tubuhnya tidak stabil. Teman-temannya yang masih terjaga di kejauhan tiba-tiba berteriak seru. Bagaimana mungkin Raja Kera berkepala dua yang sangat membencinya membiarkan kesempatan ini berlalu? Telapak tangan kanannya segera mengayun ke bawah. Jari-jarinya yang tebal dan kukunya yang tajam langsung mengarah ke Lan Xuanyu. Pada saat ini, sosok Lan Xuanyu yang semula tidak stabil tiba-tiba mendapatkan kembali keseimbangannya, dan tubuh bagian atasnya tiba-tiba bersandar ke belakang, menghindari cakar Raja Kera berkepala dua. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan tangan kanannya. Tepatnya, ibu jari kanannya menghadap paku Raja Kera berkepala dua. Ding! Di tengah suara garing, seolah tersengat listrik, lengan kokoh Raja Kera berkepala dua itu melambung. Tiba-tiba, sinar cahaya biru tua keluar dari tangan Lan Xuanyu. Pada saat yang sama, dia membanting tangannya ke tanah, hampir tidak bisa mengendalikan arah cahaya. Dengan puff biru tua itu sepertinya tidak menemui perlawanan apapun. Itu langsung menembus perut Kera berkepala dua di depannya, memakukannya ke tanah. Di semak-semak tidak jauh, Bing Tianliang sedang berjuang untuk bangun. Konsumsi energinya sangat besar sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, tetapi dia kebetulan melihat adegan ini dan tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi selama persidangan. Apakah itu perangkat jiwa? Bab 286 Teknik Martial Soul Fusion baru. Tombak biru tua muncul saat cincin Lan Xuanyu di ibu jari kanannya melakukan kontak, tetapi seluruh lengan kanan Lan Xuanyu masih terkilir akibat benturan. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya pucat. Berlemak, Qianlei, yang bangun untuk kedua kalinya, sudah bergegas maju. Sepasang cakar beruang tiba-tiba meraih satu-satunya lengan kanan Raja Kera berkepala dua yang tersisa, dan pada saat yang sama dia melepaskan kontrol gravitasi. Raja Kera berkepala dua yang perutnya ditembus mengangkat kedua kepalanya dan meraung.
Dia akan menamparkan Lan Xuanyu sampai mati. Untungnya Qianlei tiba tepat pada waktunya untuk menariknya pergi. Kesempatan, sekali lagi, Lan Mengqin memperhatikan dari kejauhan, menyeka keringatnya untuk Lan Xuanyu. Pada saat ini, Dong Qianqiu yang berada di sampingnya akhirnya terbangun dan kebetulan melihat pemandangan ini. Ketika mereka menyaksikan tombak biru tua menembus perut Raja Kera berkepala dua, mereka tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Mereka akhirnya bisa melihat sekilas harapan. Namun, ketangguhan Raja Kera berkepala dua itu di luar dugaan mereka. Dua sinar ungu tiba-tiba ditembakkan dari matanya, langsung ke arah Qianlei. Qianlei hanya punya waktu untuk menundukkan kepalanya dan berjongkok. Namun, dua sinar cahaya menembus punggungnya, meninggalkan dua bekas darah yang dalam. Darah memenuhi pemandangan itu. Pertahanan Earthbear tidak akan bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, Lan Xuanyu secara paksa menahan rasa sakit yang parah akibat dislokasi lengan kanannya. Dia dengan keras melompat dan memegang tombak biru tua di depannya dengan tangan kirinya, dan menendang dengan jari kakinya di tiang tombak ke arah Raja Kera berkepala dua saat perhatiannya terganggu. Kemudian Dong Qianqiu dengan jelas melihat Lan Xuanyu meraih dengan tangan kirinya tangan kanannya ditutupi sisik emas yang terkulai di samping. Jangan, pekik Dong Qianqiu. Dia telah melihatnya. Dia telah melihat adegan ini sebelumnya. Pertama kali dia bertarung berdampingan dengan Lan Xuanyu, dia melihatnya bertarung dengan cara ini. Namun, saat itu mereka berada di pot simulasi. Hasil melepaskan teknik martial soul fusion ini, kematiannya. Surga Dou. Nana berjalan perlahan di Jalan Hijau Akademi. Setelah makan malam sederhana setiap hari, dia biasanya berjalan-jalan sambil merasakan udara di luar. Dia sudah terbiasa hidup di sini, mengajar siswa lalu jalan-jalan. Suasana hatinya selalu sangat tenang. Hanya sesekali, wajah cantik dan mata besar itu akan muncul di benakku. Dia kemudian akan tersenyum tanpa sadar setiap saat. Aku bertanya-tanya bagaimana nasib Xuanyu dan Qianqiu untuk penilaian mereka di Shrek. Saya berharap mereka bisa lulus ujian. Dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Tiba-tiba, langkah Nana berhenti, mata ungunya yang awalnya damai menjadi fokus. Rambut peraknya bergelombang tanpa angin. Mengapa suasana hati Qianqiu berfluktuasi begitu hebat? Apa yang terjadi dengannya? Mata ungunya langsung berubah menjadi pupil vertikal, dan seutas kekuatan spiritual melonjak ke langit. Dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, lampu perak berkelap-kelip di sekelilingnya, seolah merobek seluruh ruang. Setelah beberapa saat, semua ini menghilang secara diam-diam. Nana memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, tidak ada bahaya. Cahaya 7 warna yang indah bermekaran. Saat Lan Xuanyu meraih tangan kanannya dengan tangan kirinya, cahaya yang kuat meledak. Pusaran cahaya yang menyebar keluar dari tubuhnya kemudian menjadi seberkas cahaya 7 warna dengan telapak tangannya sebagai asalnya. Yang lebih aneh lagi adalah ketika seberkas cahaya muncul, cincin jiwa pertamanya di lengan kirinya bergerak secara ritmis dan hancur, membungkus berkas cahaya. Tiba-tiba, warna biru dari berkas cahaya 7 warna langsung meluas, menghasilkan perubahan aneh pada seluruh berkas cahaya. Sinar cahaya biru tua yang sangat tajam ditebas. Engah, kedua kepala Raja Monyet berkepala dua itu tertusuk dan hancur seketika. Tombak yang seluruhnya berwarna biru es, dengan naga emas melilitnya dan dua bilah tajam di setiap ujungnya, terletak di bahunya. Tubuh Raja Kera berkepala dua raksasa itu menjadi sangat kaku, dan cahaya dari matanya juga mulai redup. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika cahaya 7 warna muncul, itu menarik perhatian semua orang, tetapi ujung tajamnya melesat dalam sekejap, menusuk kepalanya. Tubuhnya yang besar berguncang, tetapi tidak jatuh ke tanah, ditopang oleh tombak biru tua, berdiri di sana. Lan Xuanyu tidak menghilang setelah melepaskan teknik martial soul fusion-nya. Di sisi lain tombak, sisik di kedua tangannya menghilang dengan cepat, dan jumlah cincin jiwa di tangan kirinya menjadi hanya satu. Fatih, tangkap aku, kata Lan Xuanyu dengan suara serak. Begitu dia rileks dan menutup matanya, dia jatuh dari posisi melayang di atas kepala Raja Kera berkepala dua. Qianlei bergegas maju, nyaris tidak menangkap tubuhnya, dan mereka berdua jatuh ke tanah. Barulah tombak berujung dua yang menembus kepala Raja Kera berkepala dua itu perlahan menghilang. Ketika garis keturunan Lan Xuanyu berevolusi hari itu, dia dan Ji Hongbin mencoba berbagai percobaan. Di antara mereka, poin terpenting adalah dia menemukan jiwa bela dirinya dipengaruhi oleh perubahan garis keturunannya.
Sejak saat itu, fenomena aneh muncul pada teknik martial Soul Fusion miliknya. Setiap kali dia menyatukan tangannya, perasaan aneh akan muncul di hatinya, memungkinkan dia untuk memutuskan bagaimana menggabungkan jiwa bela dirinya. Tangan kanannya tampaknya hanya mewarisi kekuatan murni dari garis keturunannya, itu adalah aura garis keturunan yang panas, dan kekuatan yang tak tertandingi. Tangan kirinya di sisi lain, bisa mengumpulkan berbagai jenis elemen. Ketika cincin jiwa pertamanya bergabung dengan kekuatan garis keturunan tangan kanannya, itu akan menghasilkan tombak naga Icebound sebelumnya yang bisa menembus apapun. Tidak peduli seberapa lemah pertahanan Raja Kera berkepala dua itu masih di luar tingkat jiwa binatang biasa 10.000 tahun. Alasan mengapa itu tidak menyerang Lan Xuanyu pertama kali tetapi Qian Lei, adalah karena Qian Lei membatasi lengannya. Baginya, kekuatan Lan Xuanyu tidak bisa mengancam nyawanya. Tombak biru tua muncul terlalu tiba-tiba, dan ketika menembus perutnya, ia merasakan ancaman kematian. Pada saat itu, ia hanya ingin melarikan diri. Saat dia bisa memanggil tombak biru tua, Lan Xuanyu bertaruh pada kesempatan untuk mendekat. Kekuatannya yang tersisa pada saat itu tidak cukup baginya untuk membuang Icebound Dragon Spear, memungkinkannya untuk menampilkan karakteristik penetrasi yang sangat kuat. Karena itu, dia harus melakukannya dari jarak dekat. Teknik martial Soul Fusion yang bermutasi ini mirip dengan tiba-tiba memadatkan semua sinar cahaya 7 warna yang mekar keluar. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan kekuatan tembusnya. Berkat itu, dua kepala Raja Monyet berkepala dua jatuh dalam satu gerakan. Lan Xuanyu dan Qian Lei berbaring di tanah. Tubuh Qian Lei mulai menyusut, dan segera kembali ke ukuran aslinya. Earth Bear yang dirasuki menghilang, berubah menjadi koin tembaga tanpa meninggalkan jejak. Sisik di tangan Lan Xuanyu juga perlahan memudar. Di samping mereka, darah Raja Monyet berkepala dua terus-menerus menetes. Mati, akhirnya orang ini mati. Lan Mengqin dan Dong Qianqiu berdiri dan berjalan ke arah mereka dengan wajah pucat. Bing Tianliang terhuyung keluar dari hutan. Dia datang di depan keduanya dan berjongkok. Lan Xuanyu memandang mereka dan ingin mengatakan sesuatu, hanya untuk mengetahui bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara lagi. Jika monster lain datang saat ini, bahkan kera berkepala dua biasa, itu mungkin bisa membunuh mereka semua. Mereka benar-benar telah kehilangan semua kemampuan bertarung mereka. Pertempuran dimenangkan, tapi itu pahit. Hanya ketika langit mulai redup, Lan Xuanyu dan yang lainnya berangsur pulih. Orang yang paling kritis adalah Lin Donghui. Meski tidak meninggal, ia masih terluka parah, koma dan demam tinggi. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada guru jiwa tipe penyembuh. Mereka hanya bisa menyuntikkan sedikit kekuatan jiwa ke dalam dirinya. Kecuali Lin Donghui, semua orang secara bertahap terbangun. Liu Feng dan Yu Tian berada dalam kondisi yang lebih baik. Mereka baru saja mengalami serangan spiritual, setelah istirahat, mereka masih mempertahankan kekuatan bertarung. Bab 287 Rahasia Yuanen Hui Hui. Yang lainnya bahkan lebih sengsara. Sebagian besar dari mereka telah melewati batas mereka. Mereka bahkan tidak bisa mendaki kembali ke daerah perbukitan. Bahkan tindakan memanjat yang sederhana pun mengharuskan mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah Lan Xuanyu mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara, dia segera memerintahkan semua orang untuk beristirahat di tempat. Bahkan menghabiskan malam di sana. Alasan keputusan ini adalah karena dia mempertimbangkan karakteristik monster di planet ini. Dari pertempuran sebelumnya, bisa dilihat bahwa monster di sini sangat teritorial. Setiap kali mereka membunuh beberapa monster biasa, para pemimpin monster ini akan datang, tetapi setelah dibunuh, umumnya tidak akan ada lagi monster di area tersebut. Setidaknya tidak dalam waktu singkat karena area itu seharusnya milik kelompok monster yang dibunuh oleh mereka. Itu sama selama 2 hari sebelumnya. Oleh karena itu, kera berkepala dua yang mereka bunuh, ditambah Raja Kera berkepala dua, harus menjadi orang yang menguasai area di depan mereka. Karena mereka semua sudah mati sekarang, ada kemungkinan besar daerah ini aman. Adapun berapa lama, mereka tidak tahu. Tapi mereka tidak punya cara lain. Akan lebih baik bagi mereka untuk beristirahat sesegera mungkin untuk memulihkan kekuatan bertarung, sampai setidaknya bisa menghadapi monster di tingkat area perbukitan, dan kemudian kembali ke sana. Meskipun pertempuran itu sengit, keuntungan mereka juga sangat besar. Inti kristal yang dipotong dari dada Raja Kera berkepala dua sebesar kepala anak-anak, kedua warna itu berpadu sempurna satu sama lain dan sangat jernih.
Fluktuasi energi yang kuat di dalam dapat dengan mudah dirasakan, itu pasti hal yang bagus. Meskipun mereka tidak tahu berapa nilainya, dengan ini, mereka yakin bahwa mereka sama sekali tidak akan kesulitan masuk ke Shrek. Setelah istirahat sebentar, suasana hati Qian Lei adalah yang terbaik. Pertarungan ini paling merangsangnya, dan berkat ini, dia mendapatkan pemahaman baru tentang jiwa bela dirinya. Tanpa bantuan Lan Xuanyu, panggilannya benar-benar bisa diandalkan. Selain itu, kemampuannya untuk melebur dengan monster panggilannya sangat mengejutkan Qian Lei. Ini berarti dia juga bisa bertarung sekarang. Bukan hanya menonton dan mengendalikan pemanggilannya dari pinggir lapangan. Adapun bagaimana fusi ini harus digunakan, berapa lama itu bisa bertahan, dan jenis binatang jiwa apa yang bisa dia gabungkan, dia harus terus berusaha memastikan semua itu setelah kembali. Tetapi tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini telah meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan ke tingkat yang baru. Setidaknya dia sendiri merasa bahwa dia akhirnya memiliki dasar untuk tinggal di Shrek Academy. Lengan kanan Lan Xuanyu yang terkilir sudah sembuh, kekuatan jiwa yang rendah juga memiliki keuntungannya sendiri, dia pulih paling cepat. Sejak kekuatan garis keturunannya mengalami mutasi di Akademi Shrek, kecepatan pemulihannya juga meningkat pesat. Setelah langit menjadi benar-benar gelap, dia pada dasarnya sudah pulih sepenuhnya. Merasakan perubahan pada tubuh Lin Donghui, Lan Xuanyu hanya menjeratnya dengan rumput perak biru bermotif emas. Meskipun rumput perak biru berpola emas tidak dapat membantu meningkatkan potensi tempurnya, rumput perak biru berpola emas masih dapat meningkatkan jenis energi paling primitif dari Master Jiwa. Lin Donghui terluka parah, dan sekarang dia hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dan jika kemampuan pemulihan alaminya cukup, itu jelas cara yang paling menguntungkan baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Malam itu, semua orang benar-benar khawatir. Memahami teori adalah satu aspek, tetapi di planet asing yang tidak dikenal ini, siapa yang tahu perubahan apa yang bisa terjadi pada monster. Namun, pemandangan yang paling mengejutkan semua orang bukanlah dari sebuah serangan. Itu berasal dari Yuanen Huihui. Yuanen Huihui tidak hanya melewati batasnya, tetapi juga terluka parah akibat tabrakan terakhir dengan balok pusaran dua warna. Oleh karena itu, dia koma untuk waktu yang lama, dan tidak bangun sampai langit menjadi gelap gulita. Namun, ketika dia bangun, pemandangan aneh terjadi. Lan Xuanyu berada tepat di sampingnya, dan terkejut saat mengetahui bahwa ketika Yuanen Huihui perlahan membuka matanya, bulu matanya tampak tumbuh lebih panjang dan garis wajahnya menjadi lebih lembut. Seluruh tubuhnya menjadi lebih ramping. Yang paling penting adalah melihat jakun di lehernya perlahan menyusut dan menghilang. Setelah berkedip, Yuanen Huihui duduk dengan penyangga, mengusap dadanya yang sedikit kembung, dan berbisik, sakit. Diam, begitu dia mengatakan ini, ada keheningan di sekitar. Suara manis dan lembut membuat ekspresi semua orang menjadi aneh. Yuanen Huihui merasakan pandangan semua orang yang sedikit aneh, dan tubuhnya tiba-tiba kaku, tanpa sadar melihat ke atas, yang dilihatnya adalah langit yang gelap. Ah, pekiknya, Lan Xuanyu buru-buru menutup mulutnya. Mereka masih belum keluar dari bahaya, bagaimana jika ada monster yang tertarik? Yuanen Huihui menatapnya, air mata mengalir dari matanya yang besar. Jangan menangis, jangan menangis. Sudah begini, dan menangis pun percuma. Kita semua adalah teman yang menjalani hidup dan mati bersama. Jika ini rahasia Anda, kami akan membantu Anda merahasiakannya. Tenang, kata Lan Xuanyu dengan cepat. Setelah beberapa lama, Yuanen Huihui dengan enggan mengangguk sampai air matanya membasahi tangan Lan Xuanyu. Saat itulah Lan Xuanyu melepaskan tangannya, tetapi Yuanen Huihui memeluknya dan menangis. Lan Xuanyu juga merasa sedikit malu, tetapi semua orang terkejut. Apa-apaan ini? Meskipun Lan Xuanyu hampir membuat Yuanen Huihui membocorkan rahasianya sendiri, itu adalah satu hal untuk dicoba, dan itu adalah hal lain untuk benar-benar mengungkapkannya. Siapa yang mengira itu adalah rahasia besar? Akhirnya, Yuanen Huihui menjadi tenang dan mengedipkan matanya yang besar untuk melihat Lan Xuanyu. Rahasiaku, rahasiaku. Lan Xuanyu buru-buru menghibur, jangan khawatir, semua orang akan membantumu menjaga rahasia. Apa yang terjadi denganmu? Baru saat itulah Yuanen Huihui berbicara tentang situasinya. Dia berasal dari keluarga kuno di kota Shrek, klan kera raksasa Titan. Di generasi ini, mereka adalah klan yang sangat makmur dengan dia sebagai anak bungsu. Ngomong-ngomong, asal-usulnya agak luar biasa, ayahnya juga murid Akademi Shrek.
Faktanya, klan kera raksasa Titan memiliki kuota setiap tahun untuk masuk Akademi Shrek tanpa lulus ujian. Ayah Yuanen Hui dulu mengikuti tentara federal dan bekerja di eksploitasi planet asing. Selama proses ini, manusia mencapai kesepakatan dengan pemilik planet tertentu. Itu adalah planet ketujuh yang dimiliki umat manusia. Dan planet ini kemudian diberikan kepada jiwa binatang dan menjadi salah satu habitat mereka. Di antara semua planet administratif, ini adalah yang paling mudah diperoleh manusia, planet Elf. Planet ini memiliki lingkungan terbaik di antara semua planet di bawah kendali umat manusia, termasuk planet induknya. Seluruh planet ditutupi dengan sungai yang membentang ke segala arah. Tidak ada lautan, hanya sungai dan sejumlah besar hutan primitif. Di planet ini, terdapat ras cerdas yang damai namun langka, ras Elf. Meskipun ada banyak cabang Elf, mereka umumnya serupa, dan semuanya sangat damai. Mereka memiliki umur panjang yang mencapai ribuan tahun, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk melahirkan keturunan. Kehamilan berlangsung lebih dari 100 tahun. Oleh karena itu, populasi ras ini sangat kecil. Ketika armada federal tiba di planet ini, Elf terkuat menghadapi manusia dan kemudian bernegosiasi. Setelah merasakan kekuatan manusia, mereka memilih menyerah dengan syarat. Syaratnya sederhana, manusia tidak bisa merusak lingkungan planet ini. Para Elf sebenarnya hanya tinggal di wilayah yang menempati kurang dari 5% dari seluruh planet. Sebagian besar wilayah planet ini kosong. Kecuali tumbuhan, hanya ada beberapa ras dengan kecerdasan yang sangat rendah. Setelah banyak konsultasi internal, Federasi Douluo menyetujui usulan para Elf. Kebetulan jumlah makhluk jiwa di bintang administratif ketiga telah tumbuh terlalu banyak karena reproduksi mereka. Dibandingkan dengan planet ketiga, planet ketujuh sebenarnya lebih cocok untuk jiwa binatang. Setelah bernegosiasi dengan Soul Beast dan memenuhi beberapa persyaratan, planet ketujuh diberikan kepada mereka. Bab 288 Akhir Penilaian. Saat para Elf menyelesaikan kontrak dengan cara yang begitu damai, Federasi memutuskan untuk menamai bintang administratif ketujuh sebagai planet Elf. Ayah Yuanen Hui adalah salah satu perwakilan dalam negosiasi itu. Negosiasi dan pengamatan para Elf berlangsung selama bertahun-tahun. Selama tinggal di sana, dia jatuh cinta dengan seorang wanita dari suku Elf. Para Elf memiliki penampilan yang mirip dengan manusia dan sejalan dengan estetika manusia. Mereka secara alami menjadi suami dan istri. Mungkin karena pengaruh gen manusia, Ibu Yuanen Hui melahirkannya hanya setelah 30 tahun mengandung. Namun, mungkin karena mutasi yang disebabkan oleh kombinasi ras mereka yang berbeda, segera setelah lahir ditemukan bahwa perubahan yang sangat aneh terjadi pada anak mereka. Pada siang hari, dia memiliki tubuh laki-laki, tetapi ketika malam tiba, dia akan berubah menjadi perempuan. Perubahan ini benar-benar menyebabkan sakit kepala bagi orang tuanya. Dia tidak mewarisi jiwa bela diri dari keluarga kera raksasa Titan, tetapi garis ibunya, ditambah dengan mutasi. Untuk melindungi rahasia ini, dia selalu tinggal di Elven Star sampai dia berusia 8 tahun. Baru saat itulah dia dibawa kembali ke surga Douluo. Justru karena dia tumbuh di lingkungan yang sangat sederhana, Yuanen Hui juga sangat naif. Mereka membawanya kembali ke Heaven Douluo sebagai pertimbangan untuk pertumbuhannya. Meskipun dia memiliki rahasia ini, dia berbakat dan berkultivasi dengan sangat cepat, jadi mereka memutuskan untuk mengizinkannya bersekolah di Akademi Shrek. Tanpa diduga, sejak penilaian, rahasianya sudah terungkap ke semua orang. Setelah mendengar cerita Yuanen Hui, semua orang mau tidak mau saling memandang. Secara relatif, itu masih baik-baik saja untuk saat ini. Lagi pula, Yuanen Hui baru berusia 12 tahun. Di usia 12 tahun, perbedaan laki-laki dan perempuan baru mulai terlihat, tidak begitu kentara. Tapi dalam waktu beberapa tahun. Dan, haruskah dia dianggap laki-laki atau perempuan? Yuanen Hui menundukkan kepalanya dan berkata, Aku bukan monster, bukannya aku menginginkan ini. Tapi, setelah itu, dia mulai menangis lagi. Lan Xuanyu menepuk pundaknya, tiba-tiba merasa sedikit bersalah di hatinya. Sebelumnya dia memanfaatkannya, dia tidak akan pernah berharap Yuanen Hui memiliki rahasia yang begitu penting untuk ditanggung. Hui, jangan khawatir, kami semua akan membantumu menjaga rahasiamu. Benar semuanya, Lan Xuanyu memandang orang lain di sekitarnya. Semua orang mengangguk satu demi satu. Meski masih remaja, mereka semua adalah pemimpin generasi muda,
dan mereka sangat menghargai janji. Terima kasih semua, Qian Lei berkata sambil menyeringai, jika kami semua diterima kali ini, kamu akan berada di asrama bersama kami di masa depan. Kami juga dapat membantu Anda menjaga rahasia Anda. Lalu apa yang harus aku lakukan di malam hari? Yuanen Hui mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan menyedihkan. Kami tidak keberatan, Qian Lei berkata dengan sangat alami. Omong kosong, tentu saja kamu tidak keberatan. Tapi dia adalah seorang gadis di malam hari. Lan mungkin berkata dengan marah. Kamu ada benarnya. Ini memang masalah. Sepertinya kamu harus menemukan cara untuk melamar satu asrama. Ya, Yuanen Hui mengangguk berulang kali. Nyatanya, dengan bantuan ayahnya dia juga memikirkan hal ini. Mengingat hubungan antara klan Titan dan Akademi Shrek, bukanlah masalah besar untuk mengajukan satu asrama untuknya. Dong Qianqiu berkata dengan rasa ingin tahu, Hui, apakah kamu lebih suka identitas laki-laki atau perempuan? Yuanen Hui tercengang, saya tidak tahu. Aku belum terlalu memikirkannya. Lan mungkin berkata, kamu masih harus memikirkan ini. Karena meskipun tubuh Anda akan berubah, kepribadian Anda tidak akan berubah bolak-balik. Anda harus memberi diri Anda petunjuk di hati Anda. Ini juga bagus untuk masa depanmu. Ya, Yuanen Hui menanggapi dan menundukkan kepalanya. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Sekarang semua orang sudah pulih sedikit, kita harus kembali ke daerah perbukitan. Bing Tianliang, tolong bawa Lindong Hui di punggungmu. Ayo pergi. Setelah pertempuran hidup dan mati itu, tim mereka yang dibentuk sementara menjadi lebih bersatu. Tanpa sadar, tingkat persetujuan semua orang terhadap Lan Xuanyu telah meningkat secara signifikan. Setelah melalui situasi berbahaya seperti itu, semua orang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Dengan susah payah, akhirnya mereka mendaki gunung lagi dan kembali ke daerah perbukitan. Mungkin berkat perburuan mereka yang kejam beberapa hari sebelumnya, di sini masih tenang. Sekarang setelah mereka kembali ke sini, mereka akhirnya bisa melakukan shift untuk istirahat. Saat matahari biru dan matahari ungu terbit lagi di hari ketiga, kekuatan semua orang sudah pulih. Lindong Hui akhirnya bangun, tapi masih sangat lemah. Dia terluka secara internal dan dia juga harus menanggung serangan balik dari kekuatan jiwa atribut apinya sendiri. Tidak ada beberapa luka ringan. Lan Xuanyu mengambil keputusan untuk berhenti mengambil risiko dan tetap tinggal di daerah perbukitan, menunggu akhir penilaian. Semua orang mendukung keputusannya. Mereka juga tidak memiliki makanan atau air lagi. Meski kekuatan jiwa mereka telah pulih, stamina fisik mereka tidak dapat pulih sepenuhnya. Menjadi konservatif adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, panen mereka sudah cukup kaya. Inti kristal memiliki jenis dan level yang berbeda. Setelah berdiskusi dengan para mitra, semua orang dengan cepat mencapai kesepakatan. Semua inti kristal akan disatukan, dan hanya setelah menukarnya dengan emblem Shrek, mereka akan membaginya di antara mereka sendiri. Lan Xuanyu tidak menginginkan 30% lagi, dia menyatakan bahwa dia ingin membagi rata dengan teman-temannya. Tapi tim Bing Tianliang, Lan Mengqin dan Dong Qianqiu semuanya bersikeras bahwa dia harus tetap mendapatkan 30%. Lagi pula, tanpa perintah Lan Xuanyu kali ini, mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sebesar itu. Terutama inti kristal terakhir, tidak ada yang tahu seberapa bagus nilainya. Di bawah dorongan mereka, pada akhirnya, Lan Xuanyu mengambil 20%, dan yang lainnya membagi sisanya secara merata. Hari berlalu dengan relatif mudah. Meskipun sesekali ada monster yang tersebar lewat, di bawah instruksi Lan Xuanyu, mereka menghindari pertemuan sebanyak mungkin untuk menghindari pertarungan baru dengan monster level boss. Dengan kekuatan fisik mereka yang melemah, keselamatan diutamakan. Setelah siang dan malam terakhir, pesawat penyelamat akhirnya tiba. Pencari lokasi di tangan mereka adalah perangkat terbaik untuk melokalkan mereka. Di bawah pengawalan banyak mesia dan pesawat tempur jiwa, mereka dikawal di pesawat. Selama perjalanan kembali, Lan Xuanyu dan yang lainnya menemukan bahwa tidak semua orang telah kembali. Kurang dari 2/3 dapat naik ke pesawat penyelamat dan kembali. Penemuan ini membuat semua orang merasa berat. Kemana perginya mereka yang tidak naik pesawat? Mati, atau sesuatu yang lain? Tidak ada yang bertanya lagi, tapi calon yang naik pesawat angkut tampak sangat gelap. Sosok banyak orang tampak sangat menyesal, pakaian rusak, tubuh berdarah, dan lengan patah.
Beberapa kandidat mulai menangis dengan sedihnya setelah naik pesawat penyelamat. Untuk sementara, suasananya sangat menyedihkan. Pesawat angkut perlahan mendarat di pangkalan militer federal. Semua orang akhirnya merasa bahwa mereka aman. Saat Lan Xuanyu turun dari pesawat angkut, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tampak tenang saat memegang komando, tapi nyatanya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan tekanan apapun di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Seandainya bukan karena kartu trufnya, dia mungkin tidak akan bisa tetap tenang dan juga panik, terutama saat menghadapi Raja Kera berkepala dua yang kuat di akhir. Semua orang berkumpul. Xiao Qi sekali lagi muncul di depan para kandidat. Dibandingkan dengan semangat tinggi mereka di awal penilaian, sebagian besar kandidat saat ini seperti anjing liar. Melihat para kandidat, Xiao Qi berkata dengan sungguh-sungguh, sebanyak 147 orang berpartisipasi dalam penilaian. Mereka yang bertahan sampai akhir dari 3 hari, 89. Anda pasti ingin tahu kemana sisa 58 pergi. Beberapa dari mereka telah meninggal, dan beberapa diselamatkan oleh para guru. Jika bukan karena bantuan mereka, mereka juga akan mati seperti yang lainnya. Bab 289 klak. Sebelum penilaian dimulai, saya telah memperingatkan berkali-kali bahwa penilaian ini adalah pertarungan nyata, bukan latihan. Bahwa itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Namun, di antara Anda, berapa banyak orang yang benar-benar memahami hal ini? Ada yang berjiwa petualang, ada yang kelelahan sebelum waktunya, ada yang melarikan diri sendirian. Saya hampir melihat semua yang ditawarkan sisi gelap manusia. 58 orang mati itu semuanya didiskualifikasi. Shrek tidak menginginkan orang mati. Dan bagi kalian yang tersisa, nanti akan saya umumkan siapa yang tersingkir. Pikirkan tentang mengapa Anda tersingkir. Sifat sejati seseorang dapat dilihat dalam situasi hidup dan mati, apa yang telah Anda lakukan. Kemanapun Anda akan pergi di masa depan, harap ingat pertempuran hidup dan mati ini. Sebagai peringatan, semua keuntungan Anda kali ini, baik dihilangkan atau tidak, dapat ditukar dengan sumber daya di Akademi Shrek untuk mendapatkan hadiah. Di bawah ini saya membaca nama-nama yang tercantum. Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tertegun sejenak. Dia tidak berharap bahwa dia akan menjadi yang pertama dipanggil. Meskipun dia pikir dia dan teman-temannya harus bisa lulus ujian tetapi, ketika Xiao Qi benar-benar menyebut namanya, dia masih merasa sedikit gugup. Apakah dia dieliminasi atau diterima? Berpikir di dalam hatinya, dia sudah keluar dan mendatangi Xiao Qi. Xiao Qi mengangguk kepadanya, berani dan cerdas. Hal terbaik yang Anda lakukan adalah menyatukan tim, menjaga konsistensi tim dari awal hingga akhir, dan memimpin semua orang kembali dengan selamat. Pilihan paling tepat yang Anda buat adalah pada hari terakhir dengan menghindari perkelahian. Hanya dengan mengetahui kapan harus maju dan mundur seseorang dapat memenuhi syarat sebagai pemimpin. Dalam penilaian ini, Anda adalah yang pertama di antara semua kandidat. Anda akan diberikan 3 emblem kuning Shrek. Mendengar kata-katanya, Lan Xuanyu hanya merasa lega seolah-olah dia telah makan es krim di dalam hatinya, dan buru-buru berkata, terima kasih guru. Emblem Shrek level terendah berwarna putih, lalu kuning. Lambang kuning setidaknya bisa ditukar dengan 10 lambang putih. Menurut Guruji, lambang adalah barang bagus yang bisa ditukar dengan sumber daya kultivasi. Meskipun dia masih tidak tahu harus menukar apa, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Apalagi dia yang pertama, dan hadiah untuk tempat pertama hanya 3 lambang kuning, yang menunjukkan betapa berharganya lambang Shrek. Dan, tempat pertama, dia mendapat tempat pertama. Tempat pertama dalam ujian komprehensif tidak hanya berarti jaminan masuk, itu juga merupakan kehormatan yang tak tertandingi. Ini adalah penilaian Shrek. Di antara 147 siswa yang berpartisipasi dalam penilaian, tidak diragukan lagi bahwa Lan Xuanyu pasti berada di bawah dalam hal tingkat kultivasi. Namun demikian dengan kekuatan jiwa 23 peringkatnya, ia mendapat tempat pertama dalam ujian komprehensif. Sempurna, tetap di samping. Ya, setelah mendengarkan evaluasi Lan Xuanyu, rekan-rekannya sangat bersemangat. Jika hasil Lan Xuanyu begitu bagus, bagaimana mungkin hasil mereka buruk? Benar saja, Xiao Qi melanjutkan, Yuanen Hui, majulah. Yuanen Hui berjalan keluar dengan senyum di wajahnya, yang terlihat agak misterius lagi, tetapi ketika dia melihat ke arah Lan Xuanyu, ekspresi di matanya menunjukkan sedikit pemujaan. Bertindak sendirian,
menunjukkan kekuatan pribadi yang kuat di hadapan musuh yang kuat. Meskipun temperamen Anda kurang, Anda kemudian memainkan peran penting dalam tim. Peringkat keseluruhan Anda adalah yang kedua. Penghargaan tambahan 2 lambang kuning. Terima kasih guru. Yuanen Huihui mengucapkan terima kasih dengan gembira, lalu berjalan berdiri di samping Lan Xuanyu. Selanjutnya, nama-nama dipanggil satu persatu, yang segera memasukkan nama-nama yang sudah dikenal. Tempat ketiga adalah Lan Mengqin, Bing Tianliang ke-6, dan Dong Qianqiu ke-8. Bahkan Qian Lei berada di urutan ke-13. Yang lainnya juga masuk 30 besar. Tempat ke-30, Liu Feng. Sebagai scouter, Anda dikoordinasikan dengan tim Anda. Anda bekerja sama dengan baik selama pertarungan, dan bertahan hingga akhir penilaian. Panenmu cukup melimpah. Ketika Liu Feng akhirnya mendengar peringkatnya dan bahwa dia berada di 30 besar, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia berlari dalam sekejap. Ketika dia datang ke Xiao Qi, dia sedikit bingung. Terima kasih guru. Xiao Qi menatapnya dengan dalam, dan berkata, kamu harus sangat jelas tentang kekuranganmu sendiri, dan aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Karena itu, Anda perlu memahami lebih jelas jalan yang akan Anda lalui di masa depan. Hanya dengan bekerja lebih keras dari yang lain dan dengan menjadi lebih ulet akan memungkinkan Anda untuk benar-benar maju. Bakat selalu hanya sebagian dari kekuatan Anda dan tidak pernah keseluruhan. Tapi kegigihan bisa menjadi inti mutlak dari kemajuan seseorang, mengerti? Ya, saya mengerti. Liu Feng mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia tidak lagi merasa bahwa guru Xiao di depannya menakutkan, bahkan dia sedikit lembut. Shrek, apakah saya benar-benar diterima di Shrek? Tidak diragukan lagi, untuk tim Lan Xuanyu, mereka benar-benar berhasil dalam penilaian ini. Ke-9 orang tersebut telah masuk 30 besar, dan juga menyapu bersih 3 besar. Terutama Lan Xuanyu, yang memenangkan tempat pertama dengan kekuatan jiwa 23 peringkat, dan peringkat pertama dalam pemilihan laut, uji coba, dan penilaian komprehensif akhir. Apa artinya ini sudah jelas? Meskipun basis kultivasinya rendah, kualitas keseluruhannya tidak diragukan lagi luar biasa. Beberapa orang senang sementara yang lain khawatir, dan wajah kandidat di peringkat paling bawah tidak diragukan lagi jelek. Akademi Shrek merekrut 30 orang setiap tahun, begitu 30 teratas diketahui, 100 siswa berikutnya tidak diragukan lagi berisiko tersingkir. Ini jelas bukan yang mereka harapkan. Hanya mereka yang telah menyelesaikan penilaian akhir yang akan mendapatkan skor mereka diumumkan, sedangkan bagi mereka yang tidak menyelesaikannya, mereka secara alami tersingkir. Setelah Xiao Qi menyelesaikan pengumumannya, dia melihat ke semua kandidat yang telah menyelesaikan ujian, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus tahu apa yang sedang diuji kali ini. Dalam situasi hidup dan mati, Anda paling bisa melihat sifat seseorang. Meski kalian semua masih muda, di satu sisi, itu juga bisa menunjukkan sifat paling primitif seseorang. Beberapa dipuji karena nilainya bagus, dan beberapa dikritik karena kinerja buruk. Sebagai seorang kandidat, Anda beruntung mendapatkan kesempatan seperti itu. Kecuali untuk penerimaan 30 besar yang tak terelakkan, ada beberapa yang secara khusus disetujui untuk masuk. Saya akan memberitahu Anda secara terpisah nanti. Kami sekarang akan melanjutkan ke pertukaran. Semua kristal yang kamu dapatkan dari berburu monster bisa ditukar dengan Shrek Emblem. Setelah kami kembali ke akademi, terlepas dari apakah Anda diterima atau tidak. Lan Xuanyu, timmu harus mulai duluan. Xiao Qian menatap Lan Xuanyu dalam-dalam. Lan Xuanyu sangat menyadari bahwa bisa memenangkan tempat pertama kemungkinan besar terkait erat dengan keuntungan mereka. Kalau tidak, bahkan jika mereka semua lulus penilaian, masih tidak mungkin mendapatkan hasil yang bagus. Bahkan Liu Feng, yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah dan tidak menunjukkan banyak potensi, telah diterima. Lan Xuanyu mengangguk pada Lan Mengqin melangkah maju, dan di atas meja yang ditunjuk oleh Xiao Qi, mulai mengeluarkan semua inti kristal yang telah mereka panen. Klak-klak-klak, inti kristal biasa dengan cepat memenuhi meja. Ini, berapa ini? Belum lagi siswa lain tidak dapat menghitungnya, bahkan Lan Mengqin sendiri tidak menghitung berapa banyak inti kristal biasa yang telah mereka peroleh. Dengan inti dari monster peringkat bos, inti biasa ini tidak lagi penting. Segera setelah itu, apa yang benar-benar mengejutkan adalah munculnya hampir 20 inti kristal seukuran kepalan tangan peringkat bos. 6 inti kristal 2 warna terakhir sangat mempesona.
Bahkan mereka yang berada di militer tercengang. Mereka tahu bahwa ini diperoleh oleh tim yang terdiri dari kurang dari 10 anak dengan usia rata-rata 12 tahun. Belum lagi seberapa banyak mereka membunuh, kuncinya adalah kekuatan mereka, yang sungguh mengejutkan. Bahkan dengan resimen Mesya, mereka tidak dapat memperoleh sebanyak itu dalam 3 hari. Pada akhirnya, ekspresi Lan mungkin menjadi serius, dan sebuah cahaya menyala di gelangnya, dan inti kristal seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Bab 290 Pertukaran Emblem Shrek. Dalam sekejap, bahkan matahari biru dan matahari ungu di langit tampak sedikit berubah karena penampilannya. Inti kristal peringkat Lord, ya Tuhan, seru seorang perwira senior, cara dia memandang Lan mungkin benar-benar berubah. Mereka sangat tahu seberapa kuat monster peringkat penguasa. Melihat keuntungan ini, semua orang di tim Lan Xuanyu semuanya tersenyum, tetapi Lan Xuanyu memperhatikan bahwa, untuk beberapa alasan, wajah Xiao Qi tampak agak gelap. Seolah-olah dia tidak senang dengan keuntungan besar mereka. Mengapa itu? Hitung mereka. Xiao Qi memberi isyarat kepada para guru di sebelahnya. Setelah 10 menit penuh, semua inti kristal dihitung. Berapa harganya? Xiao Qi bertanya pada para guru. Salah satu guru memandangnya dengan aneh dan berkata, menurut rasio pertukaran, inti kristal ini dapat ditukar dengan 1 lambang ungu, 18 lambang kuning, dan 23 lambang putih. Guru lain bergumam, ini sudah bisa mengejar semua perolehan saya dalam 3 tahun pertama setelah pendaftaran. Lan Xuanyu tercengang, bukan karena kecewa karena jumlah lambang yang tak terduga sedikit, sebaliknya dia terkejut. Karena nilai tukar yang rendah menunjukkan nilai sebuah emblem, dia memiliki 3 emblem kuning tambahan. Dilihat dari konteksnya, inti kristal tingkat penguasa itu harus ditukar dengan lambang Shrek ungu, dan tingkat bos untuk lambang kuning, yang merupakan nilai tukar 1 ke 1. Adapun monster biasa, dibutuhkan hampir 10 untuk ditukar dengan lambang putih. Ini adalah tingkat yang mengerikan. Inti kristal ini mampu meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Lan Xuanyu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Xiao Qi, Guru Xiao, beberapa anggota tim kami mahir dalam kekuatan spiritual. Karena inti kristal ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual, tidak bisakah kita menukarnya dan menyimpannya untuk kultivasi kita sendiri? Xiao Qi berkata tanpa ragu, tidak, ini penilaian komprehensif. Anda harus menukarnya dengan akademi. Akademi juga memiliki inti kristal semacam ini. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu bisa menukarnya menggunakan emblem di akademi nanti. Lan Xuanyu berkata, apakah nilai tukar di akademi sama dengan nilai tukar yang kita miliki sekarang? Xiao Qi memandangnya dengan sedikit keterkejutan, dan berpikir dalam hati, anak ini benar-benar cerdas. Aku tidak begitu yakin tentang ini, kamu bisa kembali dan melihatnya sendiri. Dia berkata dengan ringan. Lan Xuanyu berkata, Guru Xiao, saya pikir kita harus memastikannya. Jika nilai tukar akademi lebih rendah dari sekarang, bukankah kita akan menderita kerugian? Meskipun ini hanya penilaian, akademi tidak akan membiarkan kami menumpahkan darah kami dan bahkan air mata kami. Bagaimanapun, kami juga berkontribusi pada pendudukan federasi di planet ini. Ya, kakak Xuanyu benar, Yuanen Hui berkata tanpa ragu. Dia saat ini memiliki keyakinan yang hampir buta pada kata-kata Lan Xuanyu. Nyatanya, keuntungan terbesar Lan Xuanyu dalam penilaian komprehensif ini mungkin bukan lambang itu, tapi anak laki-laki naif yang manis ini. Lan mungkin juga berkata, saya setuju. Tidak bisakah kita tidak menukarnya? Saya sangat tertarik dengan pria 2 warna besar ini. Energi yang terkandung di dalamnya sangat kuat dan melimpah. Terutama tingkat spiritualnya. Jika digunakan, saya rasa adalah mungkin untuk meningkatkan kekuatan spiritual seseorang sebanyak 500 poin. Jika kami menukarnya bolak-balik, kami akan menderita kerugian. Atau sebaliknya, bisakah kita hanya menukarkan sebagian dari keuntungan ke akademi dan akan menyimpan sisanya? Sudut mulut Xiao Qi berkedut, oke, jangan khawatir tentang masalah ini. Anda semua bertukar menjadi lambang terlebih dahulu. Ketika saya kembali ke akademi, saya akan melapor ke dekan, dan saya pasti tidak akan membiarkan siapapun menderita kerugian. Apakah menurut Anda akademi akan mengingini keuntungan kecil Anda? Lan Xuanyu berkata sambil tersenyum, lega. Segera, sebuah tas kain berisi lambang diserahkan kepada Lan Xuanyu, serta sebuah kotak kecil khusus. Sementara yang lain melanjutkan pertukaran, Lan Xuanyu memimpin teman-temannya ke samping untuk berbagi rampasan.
Di dalam tas itu ada lambang putih dan kuning. Tidak hanya Lan Xuanyu, semua orang melihat emblem Shrek untuk pertama kalinya, dan segera mengeluarkannya untuk mengamatinya dengan cermat. Sebuah lambang memiliki pola monster yang sama, tetapi warnanya berbeda. Tampaknya terbuat dari logam langka khusus. Yang paling penting adalah Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa tampaknya ada jejak fluktuasi spiritual pada lambang ini. Tidak terlalu kuat, tapi sangat kokoh. Ketika dia menggunakan kekuatan spiritual Sirilem untuk memeriksanya, dia segera dikeluarkan darinya. Pola menjulang muncul di permukaan lambang putih. Tampaknya itu adalah humanoid, dengan penampilan yang tidak jelas, tetapi dengan seringai, roh Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi kesurupan. Hal yang sama berlaku untuk lambang kuning, yang juga dapat menyebabkan ilusi spiritual, tetapi posturnya berbeda, dan jelas bukan orang yang sama dengan lambang putih. Ini hanyalah lambang yang digunakan secara internal oleh Akademi Shrek. Hal ini jelas tidak dapat disalin. Jejak spiritualnya benar-benar menakjubkan. Hanya Shrek yang tahu apa yang ada di dalamnya. Mari kita membagi rampasan. Qianlei tidak bisa menunggu lagi. Dia tidak menyangka peringkat keseluruhannya akan sangat tinggi, benar-benar melebihi ekspektasinya. Dia saat ini mengalami kesulitan untuk mengendalikan betapa senangnya dia dengan dirinya sendiri. 1 lambang ungu, 18 lambang kuning, dan 23 lambang putih. Ada 9 dari kita, mari kita membaginya seperti ini. Itu relatif mudah. Lan Xuanyu berkata, emblem Akademi Shrek semuanya dihitung dengan desimal. Artinya, lambang ungu setara dengan 10 lambang kuning dan 100 lambang putih. Kemudian, kami akan menghitung sesuai dengan jumlah emblem putih. Jika semuanya diubah menjadi lambang putih, itu setara dengan 303. Kami memiliki total 9 orang. Menurut apa yang kami katakan sebelumnya, saya mendapat 20% dari total, dan sisanya dibagi rata. Jadi saya punya 60 lambang putih. Itu setara dengan 6 lambang kuning. 243 emblem yang tersisa kemudian dapat dibagi rata antara 8 orang. Setiap orang dapat memiliki setara dengan 30 lambang putih, dengan 3 tersisa sebagai tambahan. Semua orang mengangguk. Yuanen Huihui tidak terlalu peduli, dia satu-satunya yang tidak terlalu tertarik dengan keuntungan ini. Lan Xuanyu berkata, karena ada lambang ungu, tidak mudah untuk membaginya. Kami dapat mempertimbangkan untuk menukarnya dengan lambang kuning. Tunggu sebentar, Yuanen Huihui tiba-tiba berkata, Anda harus menghindari menurunkan peringkat lambang. Shrek memiliki aturan bahwa emblem level tinggi dapat diganti dengan emblem level rendah, tetapi emblem level rendah tidak dapat ditukar dengan emblem level tinggi. Artinya, lambang ungu Anda dapat diganti dengan lambang kuning, tetapi 10 lambang kuning tidak dapat ditukar dengan 1 lambang ungu. Artinya, jika beberapa hal harus ditukar dengan lambang ungu, tidak peduli berapa banyak lambang kuning yang Anda miliki, Anda tetap tidak dapat melakukan penukaran. Makanya jangan downgrade. Lan Xuanyu terkejut, begitukah? Berita yang dibawa Yuanen Huihui tidak diragukan lagi sangat penting. Namun, jika mereka tidak dapat mengubahnya menjadi lambang tingkat rendah, tidak mungkin membagi rampasan secara merata. Lan Xuanyu memikirkannya sebentar, dan berkata, baiklah, izinkan saya memberi saran. Qianlei dan Liu Feng, saya, bersama-sama, bisa mendapatkan 120 lambang putih. Itu setara dengan 1 lambang ungu dan 2 lambang kuning. Kami akan mengumpulkan keuntungan kami karena hanya panen total tim kami yang lebih dari 100 lambang putih. Semua orang menggunakan lambang putih dan lambang kuning untuk mencocokkan jumlah lambang yang seharusnya Anda miliki. Adapun 3 lambang putih yang tersisa, saya ingin memberikannya kepada Bing Tianliang. Huihui, Mengqin dan saya memiliki 3 bonus teratas. Bing Tianliang memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini, dan mereka memiliki 3 orang dalam tim. Mari berikan mereka emblem untuk timnya.